Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Ramadan. Hari ini aku akan membahas tentang hal yang sebenarnya sudah lama membuat masyarakat resah, yaitu gaji dan tunjangan anggota DPR. Nah, kita semua tahu katanya DPR itu kan wakil rakyat. Tapi kita coba lihat kenyataannya ya. Kenyataannya adalah gaji pokok anggota DPR ternyata hanya sekitar 4,2 juta per bulan. Kecil kan, bahkan banyak pegawai swasta yang gajinya bahkan lebih besar daripada angka 4,2. Tapi jangan buru-buru kasihan dulu, karena gaji pokok itu hanya sebagian kecil. Nah, yang membuat gaji-gaji ini besar adalah tunjangan-tunjangan. Ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, listrik, telepon, sampai tunjangan beras. Kalau dijumlah seorang anggota DPR, satu anggota DPR itu bisa membawa pulang 100 juta rupiah per bulan. Ya, 100 juta. Dan ini belum termasuk fasilitas lain seperti rumah, mobil, perjalanan dinas, dan asisten pribadi. Nah, lucunya sering muncul kebingungan. Ada yang mengatakan bahwa tunjangan bensin itu naik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tunjangan bensin itu tidak dinaikkan. Bahkan ada pejabat DPR sendiri yang salah kasih data lalu ralat. Artinya apa? Informasi soal gaji dan tunjangan DPR itu tidak transparan. Masyarakat bingung dan justru semakin curiga. Nah, sekarang kita tarik ke isu yang lebih besar. Kalau memang penghasilannya sudah besar, kenapa masih banyak kasus-kasus korupsi? Nah, data KPK itu jelas sejak tahun 2004 sampai 2023 ada 344 kasus korupsi yang melibatkan DPR dan DPRD. Dari kasus EKTP yang merugikan triliunan ya, dan terus juga ada kasus suap kuota impor bawang putih dan sampai jual beli anggaran daerah. Nah, artinya gaji besar ini bukan jaminan bahwa seseorang tidak korupsi, tetapi masalahnya ada di mentalitas dan sistem politik kita. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa politik itu adalah seni mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya dengan janji untuk melindungi satu sama lain. Nah, dan itu yang kita lihat sekarang. Rakyat dijanjikan program sementara pengusahanya mendapat perlindungan kebijakan. Masalah itu hanya cuma mendapatkan janji, tetapi para elit-elit di sana itu mendapatkan keuntungan yang nyata, guys. Inilah yang membuat kepercayaan publik pada DPR itu terus menurun. Survei menunjukkan hanya sekitar 48 sampai 68% rakyat yang masih percaya pada DPR. Itu angka yang sangat rendah bagi sebuah lembaga negara. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dengan sistem gajinya itu harus transparan. Jangan lagi dipecah-pecah menjadi banyak tunjangan yang membingungkan. Nah, terus membuat bikin satu angka itu menjadi jelas, gaji bersih, biar publik itu bisa menilai. Yang kedua adalah pengawasan yang diperketat. Mahkamah Kehormatan Dewan itu jangan cuma jadi macan ompong aja gitu. Ketiga, berantas korupsi tanpa kompromi. Jangan ada lagi revisi undang-undang yang melemahkan KPK gitu. Dan yang paling penting adalah kita sebagai rakyat itu jangan cuma diam aja gitu. Kita punya hak suara, dan kita tuh juga jangan golput, jangan apatis, karena apatis itu tuh cuman bikin DPR itu semakin seenaknya aja gitu. Kalau kita biarkan, lingkungan setan ini akan terus berjalan ya. Gaji besar, korupsi jalan, kepercayaan publik turun, lalu rakyat ini akan semakin malas memilih. Itu sebabnya saya bicara di sini biar kita sama-sama sadar bahwa demokrasi itu milik rakyat, bukan milik segelintir para penguasa di atas sana. Oke, sekian itu aja videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.